Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 27 Maret 2023. Bacaan sebagai bahan permenungan diambil dari kitab Daniel dan Injil Yohanes. Dalam kitab Daniel digambarkan peristiwa Susana yang dijatuhi hukuman mati, tetapi dibebaskan oleh Allah lewat Daniel. Kita sudah hafal dengan ceritanya. Ketika Daniel melihat Susana akan dihukum mati, Roh Allah menghampirinya dan kemudian meminta orang untuk kembali ke pengadilan. Dan Daniel membuktikan bahwa kedua orang ini melakukan kesaksian dusta. Dari bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana perempuan yang sedang berzina, kedapatan berzina, dibawa kepada Yesus dengan maksud mencobai bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan ini. Menegaskan barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari perempuan itu. Dan akhirnya dari yang tertua mereka pergi satu persatu, dan tinggallah perempuan itu bersama Yesus. Dan Yesus menegaskan, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal pengadilan. Yang satu, pengadilan atas tuduhan Susana telah berbuat zina. Yang satu, perbuatan zina dari seorang perempuan ini. Mari kita lihat reaksinya. Dusta, iri, dengki, hawa nafsu membutakan semuanya, sehingga yang terjadi ketidakadilan yang dipicu oleh kedagingan. Ketika hawa nafsu dua orang ini tidak tersampaikan karena Susana tidak mau diajak untuk berzina, maka mereka mengarang cerita palsu, dusta untuk mengikuti keinginan dagingnya, sehingga yang terjadi ketidakadilan. Kedagingan kita membawa orang kepada kebinasaan. Kedagingan kita membawa kedengkian, dusta, dan kebohongan. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah yang akan menuntaskan semuanya lewat Daniel. Kedagingan kita, hawa nafsu kita membuat orang tidak adil.
Kalau hukum mengatakan orang yang berbuat zina harus dihukum, dilempari batu sampai mati, mengapa yang dihadapkan Yesus hanya perempuan, bukan yang laki-laki juga berzina? Maka kedagingan, hawa nafsu membuat kita bertindak tidak adil. Kalau kita melihat peradilan kita sekarang ini masih banyak diwarnai oleh keputusan kedagingan, sehingga yang ada adalah ketidakadilan. Maka Yesus ingin memberikan wacana baru, karena bagi Yesus hukuman tidak akan menghentikan dosa. Maksud saya, kalau ada orang-orang yang sudah dihukum, toh ada juga yang berbuat dosa lagi, bertindak kejahatan lagi, itu berarti hukuman tidak menghentikan perbuatan dosa. Yesus tidak mendukung dosa, membenci dosa, tetapi Ia mengasihi orang yang berdosa supaya kembali bertobat dan menerima rahmat Allah. Maka yang diberikan kepada perempuan itu adalah kasih. Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Cinta kasih tidak menghukum dia, akan membuat dia sadar dan tidak akan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu, Yesus berpesan kepada kita, kita harus mencintai orang-orang berdosa, meskipun membenci dosa, dan mencintai dia, atau untuk menyadarkan dia, hukuman tidak cukup. Itu bukan satu-satunya jalan, tapi cinta kasihlah yang harus kita lakukan agar orang tidak berdosa lagi. Semoga kita mampu untuk menawarkan kasih daripada penghukuman atau daripada hukuman, sehingga orang sadar dan kemudian berbalik kepada Allah. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, memang tidak mudah orang yang kita mengasihi orang yang berdosa. Itulah keutamaan Kristiani. Ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Dengan demikian, maka orang akan sadar dan meninggalkan dosa-dosanya. Semoga di masa prapaskah ini kita dimampukan untuk berani memberikan kasih daripada hukuman kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh murah hati, tidak menghukum, melainkan mengasihi. Semoga kami semua sadar akan kasih-Mu itu, sehingga menanggapinya dengan berhenti dari berbuat dosa. Mampukanlah kami untuk bertobat dan kembali kepadamu, agar akhirnya kami mampu mempersiapkan Paskah dengan hati yang suci, murni, dan bersih.
Jauhkan kami dari sikap menghakimi sesama, menghukumnya, dan semoga Engkau ganti dengan semangat kasih. Ya Tuhan, berkati umat-Mu yang sakit agar segera Kau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu. Agar akhirnya kami benar-benar mampu untuk mengasihi dan bukan menghakimi. Sehingga kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Semoga dengan demikian akhirnya kami sungguh-sungguh bisa mewartakan cinta kasih-Mu. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya himbau dan saya ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, jauhi kerumunan. Booster kedua, pola hidup sehat, agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Bantu kami untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk gedung serbaguna kita sudah hampir selesai. Namun isian yang diperlukan belum termasuk dalam budget untuk pembangunan, termasuk perapian kiri kanan. Maka masih diperlukan banyak dana. Bisa lewat memperbanyak kolektor pembangunan, transfer pembangunan, atau langsung menyumbang lewat panitia atau lewat saya, agar akhirnya gedung kita bisa kita pakai untuk pelayanan pastoral dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok. Untuk yang ingin menyumbang barang-barang bisa bertanya kepada panitia atau kepada kami. Kurang lebih LCD proyektor, TV monitor, kursi, ataupun meja, sehingga nyaman untuk pertemuan kita. Saya tak mengingatkan kita masih dalam kerangka Prapaskah, apalagi hari ini mendekati Minggu Sengsara. Maka saya mengajak untuk tetap olah rohani dengan menghadiri Ekaristi, jalan salib, pertemuan lingkungan, doa-doa pribadi, dan jangan lupa memasukkan uang APB ke dalam kotak yang ada, agar kita bisa membantu sama yang membutuhkan. Semoga kita benar-benar bisa olahraga dengan baik dan akhirnya bisa merayakan Paskah dengan suci. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.